Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati pengurus Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera, yang saya hormati kepala sekolah unit dari Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera mulai dari RA, SD dan SMP. Dan saya hormati juga teman-teman semuanya, rekan-rekan para guru, para pengurus dan semua stakeholder di lingkungan Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera. Dan yang paling saya muliakan pada pagi hari ini ayah bunda sekalian, orang tua murid yang insyaallah akan menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan kita begitu banyak nikmat sampai saat ini, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan acara pertemuan orang tua, murid dan guru yang pertama di Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera. Salam dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda sekalian, kami dari pembina yayasan yang pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda sekalian yang telah mempercayakan buah hatinya, anaknya untuk mendapat mengenyam pendidikan di unit sekolah Yayasan Nusantara Sulma Sejahtera. Saya sedikit ingin menyampaikan harapan atau visi atau sebenarnya seperti apa yayasan ini, apa keinginannya, mengapa didirikan, gitu ya. Jadi ayah bunda sekalian, saya juga seorang orang tua yang punya anak juga yang sudah beranjak remaja, gitu ya. Dan kita semua pasti kalau kita memperhatikan ya, kalau kita peduli dengan kondisi kehidupan generasi muda kita saat ini, kita pasti merasakan betapa saat ini, di zaman saat ini itu godaan atau pengaruh ya dari luar kendali kita itu sangat deras sekali ya. Di era keterbukaan informasi ini, internet sudah gampang sekali, dan anak-anak kita atau siapapun itu sudah bisa mengaksesnya dengan tanpa ada hambatan lagi. Apalagi kita juga kadang-kadang memang kita kasih benar anak itu gadget, bukan hanya HP plus datanya juga, maka dicarikan providernya yang terbaik. Gitu ya. Jadi yang paling lancar jaringan internet. Sadarkah kita bahwa itu sebenarnya adalah jalan untuk masuk semua informasi-informasi, dan itu sebenarnya tidak salah. Kita tidak bisa menolak itu ya, karena memang sudah zamannya begitu saat ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengelolanya, bagaimana membentenginya ya. Anak-anak kita ini adalah buah hati belahan jantung kita ya, harapan kita di masa depan. Tentu pasti semuanya kita mengharapkan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha, yang baik ya. Walaupun kita juga harusnya mengevaluasi diri ya.
Apalagi kalau kita yang sekarang masih punya orang tua, apakah kita juga sudah menjadi anak yang soleh dan soleha bagi orang tua kita? Kalau belum, maka mari kita sama-sama. Nah, Yayasan Nusantara Suluma Sejahtera ini hadir dalam rangka untuk berkhidmat, ya, di lingkungan kita ini, khususnya di Kabupaten Seluma yang kita cintai ini, dalam rangka untuk itu tadi, membentuk generasi yang unggul, berakhlak karimah gitu. Dan kami juga dari yayasan kita Fastabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita semangatnya adalah semangat untuk Fastabikul Khairat. Nanti Allah lah yang akan menilai. Kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala atas karya kita, atas apa yang kita lakukan. Bukan atas jabatan kita apa, atau atas harta kita sebagaimana, tidak, tetapi atas kerja atau karya kita. Nah, kami membentuk Yayasan Nusantara Suluma Sejahtera ini sebagai wadah bagi siapapun yang ingin berkhidmat, khususnya kepada Kabupaten Seluma yang kita cintai ini, umumnya mungkin nanti Provinsi Bengkulu, bahkan senasional. Nusantara Suluma Sejahtera itu filosofinya adalah yang pertama Nusantara, ya. Kita menginginkan yayasan ini menjadi wadah atau saluran bagi kita, pertama dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul itu. Wah, kok tinggi sekali. Justru itu, Pak Bunda sekalian, kita walaupun kita di sini, tapi visi kita tinggi. Makanya kita memakai kata Nusantara. Kita bermimpi suatu saat nanti Yayasan Nusantara Suluma Sejahtera ini juga memang levelnya level nasional, level Nusantara, bahkan dunia. Nggak apa-apa, boleh saja hari ini hanya beberapa saja muridnya, atau hanya bangunannya masih ngontrak, tidak apa-apa. Namanya juga baru lahir, ya. Tetapi kami dari internal, dari stakeholder, dari keluarga besar Yayasan Nusantara Suluma Sejahtera punya visi itu, ya, punya visi suatu saat yayasan ini bisa berkhidmat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, bukan hanya untuk Seluma, bukan hanya untuk Provinsi Bengkulu, tetapi sampai ke level nasional. Bisa saja seperti ya saat ini mungkin kita lihat ada Gontor misalnya. Gontor itu bahkan sudah mendunia. Dan itu sesuatu yang kami cita-citakan. Nah, Seluma ya karena memang tempatnya. Jadi Nusantara Seluma karena tempatnya di Seluma, ya. Jadi kita tujuannya atau tingginya levelnya sampai Nusantara, tapi kita tidak melupakan pijakannya adalah di Seluma. Dan sejahtera itu juga adalah visinya. Sebenarnya harus ada lagi sebenarnya, bukan cuma sejahtera, tapi yang paling penting itu adalah bahagia sebenarnya. Karena bahagia dan sejahtera. Karena tujuan kita itu bahagia, ya. Tapi ya sudahlah, oke, sudah teraktifkan begitu, ya. Ayo bunda sekalian, hari ini adalah hari yang pertama dalam sejarah Yayasan Nusantara Suluma Sejahtera melakukan PWMG. Kualitas garansi atau garansi kualitas tadi sudah disampaikan oleh para kepala sekolah tadi. Dan itu sekali lagi itu memang harapan kita. Dan tapi itu belum yang segala-galanya. Ya. Jadi anaknya hafal berapa juz, 2 juz SD, 3 juz SMP,
hafal hadis, ya, berakhlak di rumah dan di sekolah. Itu belum segala-galanya, karena itu masih menarget kepada anaknya. Tapi kami secara kelembagaan yayasan tadi, ya, seperti kami bilang tadi, harapan kita adalah membentuk suatu peradaban kehidupan di Kabupaten Seluma ini minimal itu yang lebih baik. Maksudnya targetan kita ini bukan hanya anak dari ayah bunda juga. Targetan kami juga adalah, target kita semuanya adalah ayah bunda juga. Bagaimana? Kami mengajak, mari kita manfaatkan keberadaan yayasan ini untuk ke diri kita lebih baik. Contohnya apa? Kita juga bukan hanya di pendidikan, RA, SD, SMP, nanti SMA, bahkan mungkin universitas, tapi juga yang non akademik, yang tapi memang untuk ayah bunda sekalian. Kita fasilitasi, kita sediakan wadahnya untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk meningkatkan, ya, semuanya untuk menjadi lebih baik, ya, pengetahuan agamanya. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki akhlak, bahkan mungkin juga mencapai kata sejahtera itu tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Ada juga nanti wadah-wadah kita untuk entrepreneurship, untuk meningkatkan perekonomian kita. Kami dari keluarga besar yayasan membuka diri dan justru mengajak, mari kita sama-sama memanfaatkan yayasan ini. Kalau kemarin yang rumah Quran itu, ya, itu dulu program Ramadan, ya. Iya, libur semesteran gitu, ya. Wisata Quran. Nah, sekarang rumah Quran itu akan tetap terus eksis. Bukan hanya untuk event waktu-waktu tertentu pas liburan kayak kemarin saja, tidak. Tapi mari manfaatkan di situ. Kita juga membuka nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin belajar Al-Quran. Kita sudah buka, itu sudah ada. Memang saat ini sementara ini dijadikan SD dulu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, nanti kedepannya itu khusus untuk rumah Quran. Yang mau tahfiz Quran, yang mau tafsir Quran, yang mau belajar hadis, mau mengkaji fikih, kita akan manfaatkan itu. Artinya ayah bunda sekalian bisa memanfaatkan itu. Datanglah ke sana, ikutlah programnya secara rutin. Kita akan sama-sama belajar di sana dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau khusus untuk sekolah, kita alhamdulillah sudah punya tanah di sini, ya, dua jalur Mandiangin, ya. Itu yang memang kita targetkan sebagai kampus terpadu dari Iqra Nusantara. Alhamdulillah saat ini lebih kurang sekitar 6.666 atau 3/4 hektar sudah sudah kita beli, walaupun masih ada pertanggungjawaban yang belum selesai. Dan alhamdulillah itu juga dari salah satu orang tua yang di sini, gitu ya, bantuan atau wakafnya atau akan menjadi amal jariah beliau nanti. Jadi tahun depan kita targetkan sebenarnya kalau untuk sekolah, bismillah sudah di sana. Allah, ya. Jadi memang kita mimpikan itu menjadi kampus terpadu. Mudah-mudahan nanti kita juga diberikan rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperluas lagi luasan dari bangunan kampusnya nanti, sehingga nanti mulai dari RA, SD, SMP, SMA, bahkan universitas. Kita sudah ada bayangannya di sini, ayah bunda sekalian. Wah, mana ya ada universitas di Tahfiz? Jangan pernah takut untuk bermimpi. Insyaallah suatu saat akan berdiri universitas di Tahfiz ini, di Kabupaten Seluma. Allahu Akbar.
Baik, jadi begitu ayah bunda sekalian. Mari kita sama-sama kami mengajak sama-sama kita memanfaatkan keberadaan daripada Yayasan Nusantara Seluma Sejahtera ini untuk kita bertumbuh bersama. Kita menciptakan peradaban kehidupan masyarakat Kabupaten Seluma ini yang lebih baik. Masyarakat yang kalau ini kan visi dari Pak Bupati kita alam, ya kan? Alam, memang ini alamnya ada di Seluma. Dari visi Pak Bupati ini menjadikan Seluma alam. Maka kita sama-sama, mari kita wujudkan Seluma alam. Alam, walaupun alam ini banyak, ya kan? Alam dayo. Tapi lebih kepada alam kehidupan kita, alam akhlak kita, alam perilaku kita, alam kecerdasan kita dan anak-anak kita, alam semuanya, alam peradaban kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi, memudahkan, melancarkan apa yang kita cita-citakan ini, dan mudah-mudahan ayah bunda sekalian semuanya menjadi barisan yang siap untuk mendukung cita-cita bersama kita, cita-cita bersama dari Yayasan Nusantara Seluma Sejahtera ini. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.